Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan jabatan-jabatan yang bisa rekan-rekan honorer lamar pada penerimaan atau pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024. Jabatan ini adalah hasil keputusan terbaru dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Jadi rekan-rekan para tenaga honorer, terutama yang memiliki ijazah SMA, SD, SMP, D3 maupun S1, rekan-rekan nanti pada saat seleksi P3K akan diperhadapkan pada pilihan formasi jabatan yang ingin dilamar. Jadi apabila ada rekan-rekan yang termasuk ke dalam honorer security, tentu kalau kita mencari jabatan security itu tidak akan ada di dalam seleksi P3K. Jadi rekan-rekan bisa melamar sesuai dengan jabatan-jabatan yang akan saya bagikan di video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan soal-soal terbaru, kisi-kisi soal dan bank soal untuk seleksi P3K untuk pengangkatan honorer menjadi P3K melalui seleksi kompetensi dasar pada tahun ini, rekan-rekan bisa mendapatkannya. Hubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Jadi bank soal tersebut akan disesuaikan dengan jabatan atau formasi yang rekan-rekan lamar. Kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan jabatan yang rekan-rekan lamar. Silakan hubungi WA-nya yang akan saya bagikan di kolom deskripsi dan kolom komentar video ini. Nah, rekan-rekan sekalian, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 11 tahun 2024, itu telah ditetapkan jabatan pelaksana aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintah. Jadi rekan-rekan, keputusan ini atau regulasi ini menjadi acuan pemerintah di dalam menetapkan formasi, dan di aturan ini memang sudah dibagikan terkait dengan syarat-syarat ijazah, ya, minimal ijazah apa, bisa melamar di jabatan apa. Kemudian di dalam aturan ini juga itu telah ditentukan kedudukan jabatan. Artinya sebagai contoh di sini, kedudukan jabatan instansi pemerintah, maka jabatan ini itu bisa dilamar atau bisa diusulkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh misalnya, kita bahas satu persatu. Ya, untuk klasifikasi memang sebenarnya dibagi tiga, ya. Klasifikasi jabatan itu dibagi tiga. Rekan-rekan bisa melihat di sini. Klasifikasi jabatan pelaksana itu dibagi tiga menjadi klerek, operator, dan teknis. Nah, untuk klerek, operator, dan teknis ini rincian jabatannya itu ada pada lampiran peraturan ini. Di sini kita lihat. Untuk instansi teknis di sini artinya seluruh instansi, apakah itu pusat dan daerah, itu bisa melamar di atau mengusulkan formasi dengan nomenklatur jabatan seperti ini. Di sini kita lihat ada penelaah teknis kebijakan, pengolah data dan informasi, pengadministrasi perkantoran, ya, pengadministrasi perkantoran. Jadi tendik, honorer administrasi dinas ini bisa masuk dan melamar pada jabatan pengadministrasi perkantoran. Di sini ada kita lihat untuk pengadministrasi perkantoran itu syarat ijazah, ya, kualifikasi pendidikan adalah ijazah SMA derajat, SLTA derajat. Ini pengadministrasi perkantoran. Apabila memiliki ijazah S1, maka dia bisa melamar pada penelaah teknis kebijakan, ya, penelaah teknis kebijakan. Nah, di sini ada tugas untuk pengadministrasi perkantoran, melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik. Kemudian untuk pengolah data informasi, melaksanakan pengolahan, verifikasi, dan penyusunan terhadap data dan laporan di lingkungan instansi pemerintah. Sedangkan untuk penelaah teknis kebijakan S1, di sini kita lihat tugas dan jabatannya adalah melaksanakan dukungan teknis dan dalam rangka penyiapan bahan di lingkungan instansi pemerintah. Jadi di sini kita lihat kedudukan jabatan itu bisa ada di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dari instansi pemerintah. Ini bisa diisi oleh pelamar PNS maupun pelamar P3K. Jadi rekan-rekan yang
memiliki ijazah SMA ya, nanti bisa melamar di formasi jabatan ini ya, pengadministrasi perkantoran. Kalau ada yang bertanya bagaimana ya Pak, jika saya honorer tendik, apakah saya bisa melamar di sini? Bisa ya, rekan-rekan bisa melamar di formasi pengadministrasi perkantoran karena ini kualifikasi pendidikannya adalah SLTA dan SLTA sederajat. Jika rekan-rekan S1, rekan-rekan bisa melamar di jabatan penelaah teknis kebijakan. Ya, ini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut untuk instansi pemerintah daerah, kemana lagi ya? Di sini sudah jelas rekan-rekan, Kementerian Hukum sudah ada. Ayo kita lihat untuk instansi daerah. Instansi daerah, ini Kementerian Agama ya. Kalau Kementerian Agama, rekan-rekan yang memiliki ijazah S1 atau bertugas honorer di Kementerian Agama, di sini sudah ada pembagian ya, sudah ada pembagian nomenklatur jabatan, ada penata kelola zakat, pranata kerukunan umat beragama, pengawas lembaga ibadah, pembimbing teknis urusan agama. Ini ada kualifikasi pendidikannya ya, S1 D4 pendidikan teknologi, di sini ada kualifikasi pendidikan. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin memesan bank soal, nantinya bank soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan ini ya. Akan disesuaikan dengan nama jabatan. Jika rekan-rekan melamar di formasi administrasi perkantoran, maka soal kompetensi teknisnya juga terkait dengan administrasi perkantoran. Jadi rekan-rekan honorer bisa melamar di sini, honorer Kementerian Agama bisa melamar di jabatan-jabatan ini. Ini jabatan S1 semua ya. S1 kita lihat di Kementerian Agama apakah ada ijazah SMA? Tidak ada ya. Untuk di Kementerian Agama tidak dipersyaratkan ijazah SMA. Seluruhnya minimal S1. Ya, seluruhnya minimal S1 kecuali administrasi perkantoran ya. Administrasi perkantoran tadi kita lihat di sini administrasi perkantoran. Administrasi perkantoran adalah semua instansi pemerintah ya, semua instansi pemerintah. Artinya Kementerian Agama juga bisa atau honorer Kementerian Agama yang berijazah SLTA juga bisa melamar pada kategori jabatan administrasi perkantoran. Ya, itu untuk jabatan klerek, kategori jabatan klerek. Selanjutnya klasifikasi operator ya, klasifikasi operator. Apa saja jabatan apa saja yang bisa dilamar. Di sini kita lihat rekan-rekan untuk klasifikasi operator ada penata layanan operasional. Nah, ini perbedaan ya. Perbedaan penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola umum operasional. Jadi di sini ada layanan operasional, akan tetapi ada perbedaan di sini awal kalimat penata, pengelola, operator dan pengelola. Apa itu pengelola umum operasional? Itu rekan-rekan honorer yang melamar dan memiliki ijazah kualifikasi pendidikan SD atau SMP sederajat ya. Kemudian di sini ada instansi pemerintah. Jadi pengelola umum operasional itu apabila memiliki ijazah SMP dan ijazah SD, maka dia bisa melamar pada formasi jabatan pengelola umum operasional. Operator layanan operasional apabila dia memiliki ijazah SLTA sederajat. Jadi rekan-rekan honorer yang memiliki ijazah SD atau SMP bisa melamar di formasi jabatan ini. Begitupun untuk memiliki ijazah SMA bisa melamar pada formasi jabatan operator layanan operasional. Apabila memiliki ijazah D3 maka bisa melamar pada pengelola layanan operasional. Begitupun ijazah S1 maka dia bisa melamar pada jabatan penata layanan operasional. Jadi seperti itu rekan-rekan. Nah, apabila rekan-rekan memesan bank soal yang akan kami bagikan melalui admin, rekan-rekan kompetensi, soal-soal kompetensi teknisnya akan disesuaikan dengan jabatan-jabatan yang atau nomenklatur jabatan sesuai dengan keputusan Menpan RB ini ya. Apabila rekan-rekan melamar pada operator layanan operasional, maka kompetensi teknis akan
berisi soal-soal terkait dengan materi operator layanan operasional. Begitupun dengan penata layanan operasional. Jadi seperti itu. Jadi silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi grup ini. Kemudian di sini ada lagi untuk kategori jabatan. Ini banyak ya, rekan-rekan bisa mendownload, linknya nanti akan saya bagikan di kolom deskripsi. Rekan-rekan bisa mendownload regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara ini. Ya, kita lihat selanjutnya ini jabatan apa lagi ya. Nah, ini untuk jabatan klasifikasi teknisi. Klasifikasi teknisi. Ini juga kita rekan-rekan juga bisa melamar pada jabatan ini. Tentu disesuaikan dengan ijazah ya. Ijazah rekan-rekan di sini ada, saya lihat ada yang bisa rekan-rekan lamar. Sebentar ya. Untuk jabatan security bisa melamar di jabatan, sebentar saya carikan dulu. Saya pause. Nah, untuk rekan-rekan teknisi security ini bisa melamar pada jabatan pengelola Trantibum, Pranata Trantibum ya. Pranata Trantibum ini adalah honorer yang memiliki ijazah SLTA. Dia bisa melamar pada formasi jabatan Pranata Trantibum. Kemudian yang D3 pada pengelola Trantibum. Di sini kita lihat instansi daerah ya. Instansi daerah bisa membuka formasi jabatan ini ya. Pranata Trantibum dan pengelola Trantibum. Ini untuk rekan-rekan yang honorer security bisa melamar pada jabatan ini ya, yang memiliki ijazah SLTA sederajat bisa melamar di penata Trantibum. Kemudian D3 bisa melamar di pengelola Trantibum. Nah, rekan-rekan, demikian sedikit informasi terkait dengan jabatan-jabatan yang bisa dilamar honorer pada pengangkatan menjadi P3K tahun ini. Rekan-rekan bisa mendapatkan kisi-kisi soalnya sesuai dengan jabatan masing-masing. Silakan hubungi admin kami, nomor WA-nya akan saya bagikan di kolom deskripsi atau kolom komentar video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.